Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Makro, Ibu Dr. Nurkadina Novalia, Sarjana Ekonomi Magister Sen. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya bernama Muhammad Arina Haidir. Saya Teddy Tri Ramadhani. Saya Putri Alia. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas PGRI Palembang. Kali ini kami akan membahas tentang perbedaan ekonomi makro dan mikro. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari karena mempelajari materi ini adalah hal dasar dalam memahami ekonomi secara keseluruhan, dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, ingin tahu lebih lanjutnya? Simak video kami kali ini. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang ekonomi mikro terlebih dahulu. Apakah itu yang dimaksud dengan ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada individu, rumah tangga, dan perusahaan yang dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas. Dalam ekonomi mikro kita dapat mempelajari beberapa hal, yaitu bagaimana harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran, dan bagaimana produsen memutuskan jumlah barang yang akan diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan dan memenuhi permintaan konsumen, dan bagaimana seseorang atau konsumen memilih barang berdasarkan pendapat dan preferensi. Contoh kegiatan ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat di pasar ataupun di mana saja yang melakukan kegiatan jual beli. Contohnya di warung makan, warung bakso atau warung kopi dan lain-lainnya. Dan kalau di bidang pertanian bisa kita lihat dari petani yang menjual harga sayurnya ke tengkulak, dan tengkulak menjual ke pedagang, dan pedagang menjual kepada konsumen. Ataupun di bidang jasa kita dapat melihatnya di tukang potong rambut, di driver ojek online, ataupun tukang beca, dan banyak sekali contoh-contohnya yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan permasalahan ekonomi mikro bisa kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di pasar. Saat harga cabai yang tiba-tiba naik karena kekurangan pasokan, itu adalah masalah ekonomi mikro. Ataupun suatu perusahaan yang menurunkan harganya agar bisa bersaing di pasar. Mungkin demikian penjelasan singkat saya tentang ekonomi mikro. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekonomi makro. Beda dengan mikro, ekonomi makro membahas ekonomi secara keseluruhan. Fokus hal-hal besar tersebut. 1. Pertumbuhan ekonomi suatu negara. 2. Tingkat inflasi. 3. Angka pengangguran. 4. Dan kebijakan dalam mengatur ekonomi. Contoh ekonomi makro adalah ketika pemerintah menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Saat membahas APBN dan defisit negara. Isu-isu bagi seperti krisis ekonomi dunia atau revisi juga masuk dalam kajian ekonomi makro. Jadi kalau mikro berbicara tentang rumah tangga dan perusahaan, maka makro berbicara tentang negara dan perekonomian secara luas. Mari kita lihat perbedaan antara ekonomi mikro dan makro secara ringkas. 1. Ruang lingkup. Mikro fokus pada individu dan perusahaan. Makro fokus pada negara dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan analisis, mikro ingin memiliki ekonomi skala kecil. Makro bertujuan meningkatkan stabilitas nasional seperti menekan inflasi dan mendorong pertumbuhan. 3. Contoh kebijakan. Mikro melibatkan pajak untuk produksi tertentu. Makro melibatkan kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah dan bank sentral. 4. Alat analisis. Mikro menggunakan hukum permintaan dan penawaran. Makro menggunakan indikator ekonomi
seperti PDB dan inflasi. Sebagai kesimpulan, ekonomi makro dan mikro saling melengkapi. Keduanya penting untuk memahami sebagai sistem ekonomi bekerja dari terkecil hingga tingkat nasional. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Terima kasih kepada yang telah menonton dan juga kepada Ibu Dr. Nurkadina Novalia, Sarjana Ekonomi Magister Sains sebagai dosen pengampu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.